Sinetron memang canggih. Mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazarudin diperiksa KPK untuk pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya Nazarudin juga sempat diperiksa, yang pertama pemeriksaan administrasi dan yang kedua beberapa hari yang lalu. Dan kondisi terkini jalannya pemeriksaan akan disampaikan oleh Yohana Margareta langsung dari gedung KPK. Yohana, setelah diperiksa sejak pukul 10.45 waktu Indonesia Barat tadi, apakah pemeriksaan sudah ada tanda-tanda akan usai? Ya, Fesi, sampai dengan saat ini proses pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin masih berlangsung. Sebelumnya memang pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10, namun Nazarudin sendiri tiba di gedung KPK pada pukul 10.45. Dan agenda dari pemeriksaan kali ini memang terkait penyidik KPK yang akan meminta keterangan Nazarudin sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Dan menurut Johan Budi juga bahwa sebelumnya Nazarudin juga sempat diperiksa oleh Komite Etik KPK, namun ini adalah momen pertama Nazarudin diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan pembangunan Wisma Atlet tersebut. Dan sebelumnya Nazarudin juga diketahui berencana akan bungkam di hadapan penyidik sebelum dirinya dipindahkan dari rumah tahanan Makobrimob Kelapa II Depok. Namun KPK memastikan bahwa bungkamnya Nazarudin tidak akan mengganggu proses penyidikan karena memang pengusutan dugaan suap dalam proyek senilai 191 miliar rupiah tersebut, KPK tidak hanya tergantung hanya dengan keterangan Nazarudin, meski statusnya adalah tersangka. Pengakuan Nazarudin bukan satu-satunya yang memang menentukan pengungkapan kasus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dugaan kasus suap dari Wisma Atlet ini disinyalir melibatkan banyak sekali pihak, termasuk para petinggi Partai Demokrat, dan rencananya memang KPK dalam pemeriksaan lanjutan ke depan juga akan memanggil sejumlah pihak-pihak terkait seperti Nirwan Amir dan juga Angelina Sondak. Dan menurut kuasa hukum dari Nazarudin sendiri yang mendampingi pada pemeriksaan kali ini, yaitu Afrian Bonjo, mengatakan bahwa jika memang pada pemeriksaan hari ini Nazarudin akan bungkam, itu merupakan hak Nazarudin sebagai tersangka, jadi tidak perlu diributkan, dan akhirnya menjamin bahwa memang kliennya harus mendapatkan hak yang memang harus sesuai sebagaimana layaknya tahanan lainnya. Ada 3 isu utama yang Nazarudin pulang ke Jakarta yang selalu beredar di media, dan satu mengenai bungkamnya Nazarudin, dua mengenai surat dia ke Presiden, tiga mengenai permohonan dia tindak. Dan kita verifikasi satu-satu. Satu mengenai bungkamnya Nazarudin. Apakah salah kalau Nazarudin itu menggunakan haknya, ya, dibungkam sebagai tersangka? Kan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Gimana ketentuan yang dilanggar ketika dia menggunakan haknya sebagai tersangka, ya, yang otomatis dilindungi oleh undang-undang, diam, berbincang, bicara tanpa ada tekanan, tidak ada ketentuan yang dilanggar. Mengenai isu yang kedua, mengenai permohonan surat. Dan terkait tuntutan atau keinginan Nazarudin yang dipindahkan dari rutan Makobrimob, sampai dengan saat ini memang pihak tim dokter maupun KPK sendiri belum memberikan suatu respon apapun, karena memang tim dokter yang merawat atau tim perawatan di Makobrimob sendiri belum merekomendasikan pindahnya Nazarudin, karena memang sejauh ini laporan kesehatan dari Nazarudin sendiri dirinya stres dan juga kondisi mentalnya hanya sebatas hal yang sangat wajar dan tidak perlu dipindahkan. Sementara demikian, Casey. Ya, baiklah, Yohana Margareta langsung dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, 5 hari menjelang Lebaran, jumlah kendaraan menuju ke